Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk pagi ini masuk ke kegiatan KPM. Tetapi sebelumnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai, kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami ucap syukur akan campur tangan-Mu dalam pemberian hidup kami ya pada saat ini Tuhan. Dan Kau izinkan kami pada pagi ini untuk belajar sedikit akan firman-Mu. Biar segala urapan kasih-Mu Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu mencelikkan mata hati kami sehingga kami dapat mengerti akan firman yang Kau taburkan di dalam kehidupan kami pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini Bapak beri judul Aku Bisa Karena Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Sebagai ayat masnya yaitu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Pada ayat ini Tuhan katakan, Tuhan firmankan bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita manusia merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang menjadi keberhasilan itu karena kita. Tapi pada pagi ini Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan berikan satu contoh kehidupan dari anak Tuhan, yaitu dari kehidupan dari Musa. Kita tahu pemuda Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia merasa nggak mampu, dia merasa nggak bisa apa-apa, dan ada ketakutan dalam dirinya. Hal ini yang sering terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa bisa, tapi pada saat tertentu kita merasa nggak mampu. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada Musa. Tuhan berikan bekal untuk dia bisa mempunyai satu keyakinan, kemampuan yang luar biasa di luar nalarnya. Pada contoh firman Tuhan ini, Tuhan memberikan satu tanda, satu cerita di sini bahwa tongkat Musa bisa berubah menjadi ular. Yaitu pada saat tongkat Musa dilempar, berubahlah menjadi ular. Dan pada saat ekornya dipegang, berubahlah menjadi tongkat kembali. Untuk menguatkan yang berikutnya, Tuhan juga memberikan tanda pada Musa. Tangan Musa dimasukkan ke dalam baju, keluar menjadi putih, dan kembali masuk, kembali seperti semula. Secara logika, hal itu mustahil. Tapi perlu kita ingat bahwa di dalam Tuhan nggak ada kata nggak mungkin atau kata mustahil. Karena Tuhan kuasa dan Tuhan memberikan perlengkapan pada kita. Kalau kita lihat cerita selanjutnya, akhirnya Musa berani menghadap Fir'aun dan pada akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Pelajaran yang Tuhan berikan pada kita pagi ini, bahwa Tuhan senantiasa memberikan sesuatu yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa di luar nalar kita kalau kita hidup menurut pada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-14 dikatakan, 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu
sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam ayat ini jelas bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat sebenarnya itu berasal daripada Tuhan. Artinya apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan ke-5 dikatakan dalam firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas di dalam ayat ini Tuhan menyatakan, kalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan, maka terjadilah apa yang sesuai dengan tema pagi ini. Aku bisa karena Tuhan. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes tadi dikatakan, kalau kita sebagai carang tinggal di dalam pohon, pohonnya itu adalah Tuhan sendiri, maka kita akan berbuah. Tetapi kalau kita lepas dari pohon itu, maka kita menjadi carang yang tidak berguna dan akhirnya dibuang di dalam dapur api. Sungguh luar biasa pengajaran Tuhan pada pagi ini. Kemampuan yang kita dapatkan, kebisaan kita dalam segala hal sesuatu, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, dan karena kita hidup seturut dengan Dia. Sebagai ayat yang terakhir, Bapak akan bacakan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Bapak ulang sekali lagi. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Dalam firman ini Tuhan berikan kepada kita, kita akan mampu, kita akan bisa berbuat kebenaran kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Seperti contoh tadi sudah dikatakan, Musa bisa melakukan sesuatu yang luar biasa karena Tuhan ada di dalam kehidupannya. Sesuai dengan tema kita, aku bisa karena Tuhan. Biarlah kita tidak mengandalkan diri kita, biarlah kita tidak sombong dengan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, kita mampu, kita pandai, tapi janganlah kepandaian itu menjadikan kita sombong, menjadikan kita lupa diri, menjadikan kita jauh kepada Tuhan karena merasa ini karena aku. Tetapi Tuhan ingatkan kita pada pagi ini, segala sesuatu yang kita mampu, segala sesuatu yang kita miliki, itu karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan apa yang Tuhan mampu berikan di dalam kehidupan kita, asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Biar kita sebagai seorang pelajar, kita betul-betul hidup mensyukuri akan apa yang Tuhan berikan. Atau kita mungkin menjadi seorang pelajar yang merasa nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak bisa pelajaran A, nggak bisa pelajaran B. Misalnya pelajaran matematika nggak bisa, pelajaran fisika juga nggak bisa. Kita jangan putus asa. Ingat Tuhan, ingat pesan Tuhan tadi. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Tuhan angkat kita sehingga kita menjadi orang yang bisa. Dan kalau kita sudah bisa, jangan kita lupa bahwa semua yang kita dapatkan itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi
karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah pelajaran yang pagi ini Tuhan berikan pada kita mau angkat sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita benar-benar hidup di dalam Dia, sehingga Dia benar-benar ada di dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukan segala sesuatu bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri renungan pagi ini, kita akan masuk di dalam doa. Biarlah kita betul-betul menyadari kehidupan kita itu bisa berarti, kehidupan kita itu bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan ada di dalam hidup kita, bukan karena kemampuan, bukan karena gagah kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari aku untuk selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam, agar firman-Mu selalu menerangi langkah hidupku. Ajar aku untuk peka terhadap kehendak-Mu. Amin. Tuhan memberkati.